Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana cara memvalidasi suatu nilai apakah merupakan valid callback atau tidak. Untuk validasi, sebelumnya misalnya dalam suatu kasus jika saya menggunakan call user func dan saya memanggil suatu fungsi yang tidak terdefinisi atau suatu metode yang tidak terdefinisi, Anda mungkin bisa mencoba nantinya untuk methods, tetapi untuk function yang saya akan contohkan di sini, misalnya function func atau string func yang saya akan letakkan pada parameter pertama dari call user func. Jika saya refresh atau jika saya perhatikan di browser, Anda bisa lihat di sini terdapat warning di mana call user func parameter pertama harus berupa valid callback dan function func tidak ditemukan atau invalid function name. Dan semakin parah laptopku. Dan jika saya menggunakan, dan itu yang terjadi ketika suatu nilai atau suatu nilai yang diletakkan pada argumen pertama dari call user func merupakan invalid callback. Jika Anda langsung memanggil suatu fungsi yang tidak terdefinisi, ini malah akan menampilkan fatal error. Anda bisa lihat call to undefined function func. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana cara memvalidasi terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan call user func atau memanggil suatu function. Dan untuk contohnya, atau maksud saya untuk fungsi yang dapat Anda gunakan dalam validasi callback, yaitu iscalable. Jadi di sini iscalable akan return true atau false. Jadi returnnya boolean type. Di sini mungkin saya letakkan dalam variabel terlebih dahulu. Jadi valid sama dengan iscalable, dan yang akan dicek adalah suatu callback atau nilai callback. Misalnya di sini func. Dan untuk nilai dari callbacknya diletakkan pada parameter pertama dari iscalable. Dan parameter pertama ini merupakan parameter yang require, artinya tidak opsional. Anda harus meletakkan satu argumen. Jika Anda tidak meletakkan argumen, ini akan menampilkan warning. Anda bisa melihat sendiri di browser jika Anda ingin mencobanya. Dan jika saya menggunakan ternary operation, maksud saya jika saya print terlebih dahulu iscallback, dan di sini saya menggunakan koma lalu ternary operation yang akan mengecek terlebih dahulu nilai dari valid yang sebelumnya, yang setelah saya katakan sebelumnya nilainya return true atau false. Jadi jika return true akan print string true, jika false akan print string false. Dan di sini saya menggunakan lagi PHP end of line agar ada break line. Maksud saya agar ada new line. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat iscallback hasilnya adalah false. Dan jika saya menggunakan suatu nilai misalnya isString, ini merupakan fungsi yang terdefinisi, refresh, Anda bisa lihat true. Dan ini tidak harus berupa string. Anda bisa menggunakan array jika Anda ingin memvalidasi. Anda bisa mencoba array jika Anda ingin memvalidasi suatu methods, misalnya callback, dan metodenya adalah static lalu methods. Saya save dan Anda lihat di sini callback untuk kelas dan static methods ini terdapat di include.php dan di require pada index.php. Jadi seharusnya return true. Anda bisa lihat true. Anda bisa coba sendiri nanti untuk beberapa fungsi yang dapat Anda, maksud saya beberapa nilai yang dapat Anda gunakan di parameter pertama. Dan parameter pertama juga dapat berupa objek. Misalnya new lalu callback. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat tetap juga true. Dan untuk parameter kedua, ya, Anda bisa lihat di sini, komodo edit sedikit membantu. Anda bisa lihat di sini parameter kedua merupakan boolean dan ini merupakan syntax only. Jadi selalu return false jika Anda ingin memastikan suatu function benar-benar, maksudnya suatu nilai pada parameter pertama benar-benar suatu callback. Yang Anda lihat di sini, jika saya menggunakan string kosong atau mungkin func name misalnya func ini tadi returnnya false. Jika saya refresh, Anda bisa lihat false. Karena by default atau secara default parameter kedua dari isCallback selalu false. Jika Anda mengubah menjadi true, ini rada-rada mengeluarkan hasil yang tidak terduga, seperti itu kira-kira.
Anda bisa lihat hasilnya adalah true, padahal func atau fungsi func tidak didefinisi. Jika saya menggunakan string kosong, ini akan return true juga. Return false dari fungsi isCallback di mana parameter keduanya adalah true bisa terjadi ketika Anda meletakkan argumen pertama yang berupa integer. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, saya refresh, Anda bisa lihat false, ataupun floating number dan lain-lainnya. Terus terang saya belum pernah coba. Akan tetapi saya selalu menggunakan false ketika saya menggunakan isCallback. Jadi untuk false akan benar-benar memastikan apakah parameter pertama berupa nilai yang berupa callback. Yang ketiga adalah callable name. Anda bisa lihat di sini callable name. Ini selalu harus Anda letakkan dalam bentuk variabel karena ini merupakan reference. Jika Anda belum mengetahui tentang reference, sebaiknya Anda ke PHP.NET lebih dahulu. Intinya ini tidak bisa diletakkan suatu nilai, Anda harus meletakkan variabel. Dan ini akan di assign nilainya di dalam fungsi isCallback. Jadi ini akan berupa suatu nilai. Jadi jika saya print echo dan callback name PHP and oke, ini dia. Saya copy, saya paste, save dan refresh di browser. Anda bisa lihat callback name 13,25. Akan tetapi jika saya menggunakan string biasa, ini akan berupa string biasa func, dan misalnya func debug, ini juga akan berupa func debug. Anda bisa coba sendiri nanti bagaimana nilai yang keluar. Intinya adalah ini akan selalu string untuk call name. Dan jika berupa array dan terdapat suatu objek, misalnya callback, dan yang saya cari adalah method underscore debug. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat yang akan keluar adalah callback dan methods debug. Call name di sini sedikit membantu ketika Anda ingin menampilkan error ketika memvalidasi. Jadi misalnya if valid atau if tidak valid, artinya tidak dapat dipanggil. Anda dapat membuat satu error di mana error dapat menyertakan nama callable name, seperti itu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Saya sering menggunakannya seperti itu. Kalau Anda sih terserah Anda. Dan untuk berikutnya, jika Anda menggunakan suatu objek dari callback, saya save, ini akan memperlihatkan invoke. Akan tetapi invoke hanya berada pada PHP 5,3. Selain PHP 5,3, ini akan selalu return false. Dan hal yang terjadi jika suatu fungsi tidak memiliki fungsi invoke, ini akan return false dan akan terjadi catchable fatal error. Anda bisa lihat di sini objek dari kelas std class call not be converted to string. Itu yang terjadi ketika Anda ingin meminta call capable name atau Anda meletakkan parameter ketiga dari isCallback. Jika saya tidak meletakkan parameter ketiga, Anda bisa melihat di sini akan return false. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini berupa bug pada isCallable, tetapi intinya ketika Anda menyertakan parameter ketiga dan akan return false untuk parameter pertama, fungsi isCallable di dalamnya akan membuat objek menjadi string, dan itu tidak dapat dilakukan jika objek tidak memiliki magic methods underscore to string atau underscore to string. Mungkin Anda dapat mencari di PHP.NET tentang to string, tentang underscore to string pada objek dan apa kegunaannya.